Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan kabarnya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk kali ini Ustazah Ainun akan sampaikan video pembelajaran yaitu tentang tema 8. Semuanya khusus tema 8. Dan untuk hari ini Ustazah akan sampaikan yaitu tentang tema 8, subtema 1, 2, 3, dan 4 matematika. Nah, di sini di dalam tema ini Ustazah akan menjelaskan tentang semuanya, yaitu tentang MTK dari mulai tentang waktu dan lain-lain ya nak ya. Nah, tapi sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di dalam tema ini akan menceritakan yang pertama yaitu tentang waktu ya nak ya, atau tentang membaca dan menentukan tanda waktu ya nak ya, atau jam ya nak ya. Nah, di dalam surah Quran surah Al-A'raf, Quran surah ke-7 dan ayat ke-34 itu disebutkan ya bahwa tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak akan mampu atau tidak bisa menghentikannya atau mengundurkannya barang sesaat pun. Begitu juga tidak dapat memajukannya ya nak ya. Nah, ketika kita diberikan Allah waktu, maka gunakanlah waktu kita dengan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang positif ya, misalnya untuk ibadah, untuk bertilawah, untuk belajar, terus kemudian untuk membantu umi ya nak ya. Nah, untuk lebih jelasnya materi kita hari ini, mari bersama-sama simak pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ustazah Ainun. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua ya nak ya. Ustazah Ainun hari ini akan menjelaskan tentang tema 8, subtema 1, 2, 3, dan 4 matematika ya nak ya. Kenapa Ustazah harus sampaikan semuanya? Karena ini merupakan ringkasan dari materi yang ada di dalam tema 8 ya nak ya. Mudah-mudahan anak-anak tidak bosan menyimaknya ya. Nah, untuk yang pertama, Ustazah Ainun akan jelaskan tentang membaca dan menentukan tanda waktu ya nak ya. Membaca dan menentukan tanda waktu. Membaca dan menentukan tanda waktu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tanda waktu biasanya itu akan digunakan akan menggunakan jam ya nak ya. Di mana-mana di negara kita ini ada menunjukkan waktu dengan menggunakan jam tangan, jam dinding, waker ya, bisa semuanya. Nah, untuk jam yang merupakan digunakan kita adalah jam waktu, yaitu jam analog ya nak ya. Di mana jam itu adalah sebuah alat yang menunjukkan tentang waktu ya nak ya. Jam analog itu terdiri dari 2 jarum ya, 2 jarum jam ya nak ya. Nah, jarum jam yang pendek ya, jam analog ya. Jarum jam yang pendek itu menunjukkan angka waktunya ya, jam berapa gitu kan. Sedangkan untuk jarum yang panjang itu menunjukkan menitnya ya nak ya. Misalnya ya, seperti ada di dalam buku ini ya nak ya, di tema 8. Nah, ini ada di sini ada tertulis yaitu Jonas Jonas sarapan pukul 6 pagi ya nak ya, pukul 6 pagi, dan Jonas makan siang pukul 1 siang ya nak ya. Nah, ini bisa dituliskan sebagaimana biasanya. Kita gambar dulu ya. Mohon maaf kalau gambar Ustazah tidak sempurna ya nak ya. Nah, kita tulis di sini 12, terus kemudian 1, 2, salah ya, 3-nya
Itu di situ ya 3, ini 3. Kemudian ini angka 9 dan sini angka 6. Jadi supaya sama ya ukurannya. Kemudian 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12. Nah, jarum jam panjang ini menunjukkan menitnya. Sedangkan tadi Jonas sarapan pagi pada pukul 6 pagi. Berarti jam yang menunjukkan pukul 6 pagi adalah jarum jam yang pendek ya nak ya. Jadi jam 6. Jadi ini menunjukkan bahwa Jonas sarapan pagi pada pukul 6 pagi tepat. Jadi karena Pak jarum panjang 12 panjangnya ke angka 12 berarti menunjukkan jam 6 tepat ya, jam 6 pagi ya nak ya. Nah, seperti itu. Kemudian Jonas ada makan siang pada saat pukul 1 siang. Berarti kita akan menunjukkan pukul 1 siang ya. Nah, ini tadi jam 6, kemudian pukulnya 1. Nah, kalau yang tadi Jonas sarapan pukul 6, nah ini tepat. Nah, Jonas sarapan pukul 6 pagi. Sedangkan ini Jonas makan siang pukul 13 atau pukul 1 siang. Nah, paham ya nak ya? Jadi jika jam itu menunjukkan ketepatan waktunya, misalnya jam 6 tepat, jam 1 tepat, berarti jarum panjangnya ada tepat di angka 12. Sementara yang jarum pendeknya menentukan jam yang dimaksud itu. Jonas makan siang pada pukul 1 siang. Jadi jarum panjangnya di angka 12 dan jarum pendeknya di angka 1. Nah, kemudian Jonas sarapan pukul 6 pagi, yaitu tepat waktu, berarti jarum panjangnya di angka 12 dan jarum pendeknya angka 6. Paham sampai di sini ya nak ya? Jadi ingat, jarum panjang itu menunjukkan menit dan jarum pendek menunjukkan ketepatan waktu yang dimaksudkan, yaitu jamnya ya nak ya. Nah, sampai di sini saya paham ya nak ya. Nah, kalau sudah paham, kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya ya nak ya. Selanjutnya ada di halaman 102, yaitu tentang membaca dan menentukan tanda waktu. Di situ perhatikan gambar di samping ya, di halaman 102 ya nak ya. Itu bisa dilihat di bukunya. Pukul berapakah Jonas menonton televisi? Yaitu di sini ya. Di sini ada gambar Jonas menonton televisi ya, seperti ini. Itu Ustazah tunjukkan bahwa angka jarum panjangnya ada di angka 12. Habis ya, angka 12. Sedangkan yang jarum pendeknya ada di angka 4. Nah, berarti kita bisa menjelaskan bahwa Jonas menonton televisi pada saat pukul
4 sore ya nak ya, 4 sore, pukul 4. Jadi Jonas menonton televisi pukul 4. Pukul 4 jadi pukul 4 ini bisa dibaca ya, bahwa Jonas menonton televisinya pukul 4 ini enak ya, bisa dilihat dari sini enak ya. Sekarang Ustazah masih jelaskan tentang perbedaan jarum panjang jarum pendek dan angka ketepatan pukul waktu yang ditentukan enak ya, yang diinginkan ya. Nah, sekarang kita lihat Jonas bangun pagi pada ini di halaman 103 ya nak, di halaman 103 ada latihannya ya nak ya. Ini banyak sekali bisa dikerjakan. Jadi ini pukul 4. Kemudian yang tadi ya, kita lanjutkan selanjutnya. Nah, untuk menentukan atau menuliskan waktu pada jam, kita perlu memperhatikan angka yang ada yang ditunjuk oleh jarum jam ya nak ya, kedua jarum jam. Nah, perhatikan contoh berikut yang ada di halaman 107 ya nak ya. Di halaman 107 itu ada jarum jamnya itu ke angka 3. Nah, ini jarum panjangnya tetap di angka 12. Kemudian jarum pendeknya ada di angka 3. Nah, berarti ini menunjukkan berapa pukul. Ini ditulis bisa Nah, ini berarti menunjukkan jarum panjang di angka 12 dan jarum pendek di angka 3. Berarti kita menulisnya dengan pukul, boleh bisa ditulis pukul 03.00 WIB. Jadi pukul 3 tepat waktu Indonesia bagian barat ya nak ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya Nah, kalau ini berarti pukul 08.00 WIB. Nah, kalau seperti ini berarti termasuk pukul 8.00 WIB. Jadi tepat waktu pukul 8 ya nih. Kalau di sebelah sini berarti di pukul 8 malam ya nak ya. Nah, seperti itu. Sampai di sini paham nak tentang jam? Alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, selanjutnya Ustazah akan sampaikan yaitu tentang selanjutnya bisa dilihat dari halaman 113 ya. Di situ pelajaran sekolah dimulai tepat pada pukul 7 pagi dan berakhir tepat pukul 11 siang. Pada kalimat di atas itu bisa dituliskan dengan menggunakan keterangan pagi dan siang ya nak ya. Nah, kalau jika kita mulai belajarnya pukul 7 pagi ya. Jadi belajarnya pukul, nanti kita mulai belajar bisa ditulis 07.00 atau bisa ditulis pagi. Nah, atau jam 7 pagi ya nak ya, bisa ditulis seperti itu. Nah, kemudian
ini pada saat kita pembelajaran ya, sekolah dimulai pada saat pukul 7 pagi atau jam pukul 7.00 WIB ya nak ya, tepat pukul 7 pagi ya nak ya. Nah kemudian pada saat kita pulangnya adalah pada saat pukul 11 siang. Jadi berarti kalau pulangnya pukul 11 siang berarti ini menunjuk angka ke 11. Nah, berarti kita pulang sekolah pukul 11. Nah, ya, berarti bisa ditulis. Nah, kalau 11 berarti tidak pakai 0 depannya, langsung 11.00 WIB, atau bisa ditulis jam 11 siang. Ya, nak ya. Nah, seperti itu ya nak ya. Jadi membedakan kalau kita jam 7 pagi itu bisa ditulis jam 07.00. Kalau jam 11 siang berarti kita tidak perlu 11.00 tidak, tetapi 11.00 WIB gitu, atau jam 11 siang. Jadi penyebutannya berbeda ya nak ya. Kalau jam 7 kita masuk sekolah pada saat jam 7 pagi dan pulangnya jam 11 siang ya. Bukan sama lagi paginya, tapi siang, pagi dan siang ya nak ya. Bisa dipahami sampai di sini ya nak ya. Alhamdulillah kalau bisa dipahami. Nah, terus kemudian kita juga ada penulisan waktu jam, yaitu dengan menunjukkan atau menuliskan waktu tepat, waktu yang dipergunakan sebanyak 24 jam misalnya. Nah, itu tidak perlu ditulis jam 7 pagi, jam 8 siang pagi atau jam 12 siang, tidak, tetapi 24 jam. Jadi hanya ditulis di situ kita belajar di sekolah sampai 24 jam misalnya, atau anak itu hilang sampai kini belum ketemu, sudah hilangnya sangat lama, yaitu sekitar 24 jam. Berarti kalau 24 jam itu sudah melewati batas 1 hari ya nak ya, karena di dalam jam analog itu menunjukkan waktu sampai 12 ya, tidak sampai 24 jam atau ditulis 24 gitu, tidak, tapi sampai 12 ya, angka 12. Jadi kalau misalnya anak itu hilang hingga 24 jam berarti dia udah menunjukkan waktunya sudah 1 hari ya, 1 hari penuh anak itu hilang, jadi 24 jam. Jadi tidak ditulis 7.00 atau 12.00, tetapi cukup ditulis 24 jam. Paham ya nak ya? Jadi 24 jam itu sama dengan 1 hari ya nak ya. Nah, sampai di sini dipahami ya nak ya? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita lihat di halaman 131 ya, 131 yaitu tentang menentukan waktu mulai suatu kegiatan. Nah, di dalam suatu kegiatan itu biasanya dimulai pada pukul berapa dan diakhiri pukul berapa. Nah, di dalam halaman 131 ya, 131 ini ya, ibu memasak selama 3 jam. Jika ibu selesai memasak pukul 10 pagi 00 ya, berapa ibu mulai memasak? Nah, untuk menjawab hitung mundur 3 angka dari pukul 10 untuk memudahkan menghitung mundur ya nak ya. Gunakan bantuan gambar jam sebagai berikut. Nah, ini ada contohnya ya. Ustazah hapus dulu ya nak ya. Ibu mulai memasak, ibu memasak sebanyak 3 jam, berarti ibu memasak 3 jam ya nak ya. Ibu memasak selama 3 jam.
jam. Kemudian jika ibu selesai memasak, berarti yang dipertanyakan itu pukul berapa ibu mulai memasak. Nah, kita hitung mundur. Kalau ibu selesai masaknya pukul 10, ya, ibu mulai masaknya udah selesai pukul 10, berarti kita mundurkan ya, nah hitung mundur sebanyak 3 kali 3 jam. Jadi di sini 1, kemudian 2, 3, 1, 2, 3. Berarti ibu mulai masak ya, mulai memasak pukul, ini mulai memasaknya ya, pukul 7. Nah, jadi kalau misalnya ibu memasak tadi karena 3 jam sama 3 jam selama 3 jam kemudian berakhir di pukul 10 pagi, maka kita hitung mundur berapa lama pukul berapa kira-kira ibu mulai memasaknya. Jadi dari mulai pukul 10 dikurangkan 1 menjadi 9, kemudian dikurangkan 1 jadi 8, kemudian dikurangkan 1 jam lagi menjadi 7. Jadi ibu, kesimpulannya ibu mulai memasak adalah pukul 7. Paham ya nak ya? Nah, paham, alhamdulillah kalau paham. Kita lanjutkan lagi. Ini ya berarti paham ya nak ya. Jadi kalau kita itu dipertanya berapa mulai jam berapa mulainya, itu berarti dihitung mundur ya. Nah, seperti itu. Sekarang lihat di halaman 137. Menggambar tanda waktu pada jam ya. Pernahkah kamu menghitung lama melakukan kegiatan sehari-hari seperti tidur malam dan belajar? Mesti jarang ya nak ya yang menghitung itu. Nah, lama suatu kegiatan dapat diukur dengan suatu satuan jam ya nak ya. Untuk menghitungnya kita dapat menggunakan bantuan gambar jam ya. Dan contohnya, ibu mulai memasak pukul 7, ibu memasak selama 2 jam. Pukul berapakah ibu selesai memasak? Nah, kalau ibu mulai memasaknya itu adalah pukul 7, ya. Kalau ibu mulai memasaknya itu pukul 7 ya. Ini ibu mulai memasak. Ini ibu mulai masak ya. Pukul 7 pagi. Ya. Selama 2 jam ya. Jam. Berarti berapakah ya? Tuh di situ. Pukul berapakah ibu selesai memasak? Jadi kalau ibu mulai memasaknya pukul 7.00 dan selama memasaknya itu ada 2 jam, maka ibu selesai pukul berapa? Nah,
kita tadi kalau berapa lamanya tadi yang pertama kita hitung mundur. Nah sekarang kita hitung maju ya nak ya, maju karena ini berapa mulai berapa lamanya memasak karena udah dimulainya ya nak ya. Kalau tadi kan jam berapa mulainya, kalau sekarang pukul berapa selesainya ya, berbeda ya nak ya. Kalau pukul berapa mulainya kita hitung mundur, kalau berapa lama pukul selesainya yang dituju yaitu kita hitung maju. Nah berarti kalau pukul 7 ibu memasak selama 2 jam, berarti kita majukan yaitu 7, 1, dan 2. Nah berarti ibu selesai memasak pukul 9.00. Nah berarti kita pindah ya nak ya. Nah ini kita pindahkan tadi jam 7 pagi ini sampai jam 9.00 ya. Tadi dimulai pukul 7 ya, pukul 7 ibu mulai memasaknya pukul 7 dan selama 2 jam berarti berakhir di angka 9, yaitu ibu memasak selama 2 jam dari pukul 7 sampai pukul 9 pagi. Paham ya nak ya? Nah seperti itu. Nah kemudian selanjutnya kita akan bahas yaitu tentang halaman 142. Nah, di halaman 142 yaitu kesetaraan satuan waktu minggu dan hari. Nah, selain hubungan antara satuan waktu jam, menit, dan detik, terdapat hubungan satuan waktu lainnya yaitu 1 minggu sama dengan 7 hari. Ya, nak ya. Nama hari dalam seminggu yaitu Senin, ya, harus ada tulis ya nak ya biar jelas. Kalau tadi sudah tentang pukul jam, dan sekarang ini adalah kesetaraan waktu minggu dan hari. Sedikit ya. Kesetaraan waktu. Nah, kesetaraan waktu dan hari. Nah, kalau tadi adalah kita menjelaskan tentang waktu atau pukul berapa dengan menggunakan gambar jam. Nah, sekarang kita mulai mempelajari tentang kesetaraan waktu yaitu minggu dan hari ya nak ya. Nah, di dalam satu minggu sama dengan 7 hari. Nah, di dalam hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, ya, di dalam satu hari terdapat di dalam satu minggu terdapat 7 hari. Dan di dalam 7 hari itu terdapat beberapa hari yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu atau Ahad ya. Nah, sampai di sini paham ya nak ya. Nah, kemudian 3 minggu sama dengan berapa hari? Sementara
Jonas menginap di rumah pamannya selama 4 minggu. Berapa hari Jonas menginap di rumah pamannya? Jadi yang ditanyakan berapa hari dalam 4 minggu ya nak, jumlah harinya. Tadi yang kita ketahui bahwa dalam 1 minggu itu ada 7 hari ya nak ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah kemudian kalau 3 minggu berarti berapa hari? Ya kita hitung lagi ya nak ya. Caranya ada ya caranya. Nah itu boleh dilihat di dalam bukunya ya, halaman 142 itu. Nah ini penyelesaian caranya itu yang pertama yaitu 3 minggu sama dengan 3 kali 7 sama dengan 21. 3 minggu ya, 3 minggu maksudnya 3 minggu kali 7 itu adalah hari ya nak ya. Dalam 1 minggu ada 7 hari, berarti dikalikan 7 ya, 3 ada 3 minggu dikalikan 7 hari ya sama dengan 21. 3 kali 7 sama dengan 21. Jadi 3 minggu sama dengan 21 hari. Paham ya nak ya? Jadi jangan bingung, karena 3 minggu dan 1 minggu ada 7 hari, berarti ada 7 sampai 3 kali, itu karena ada 3 minggu ya nak ya. Jadi dikalikan 7 sama dengan 21 hari. Nah kemudian yang kedua itu Jonas tadi menginapnya 4 minggu ya. Jonas menginap di tempat pamannya sebanyak atau selama 4 minggu. Nah berarti 4 dikalikan apa? Dikalikan 7 hari tadi enak ya, karena dalam 1 minggu 7 hari ya, dikalikan 7 sama dengan 4 kali 7 sama dengan berapa nak? Ya 28 ya, sama dengan 28. Jadi 4 minggu sama dengan 28 hari. Paham sampai di sini ya? Nah jadi Jonas menginap di tempat pamannya atau di rumah pamannya sebanyak 28 hari, yaitu sama dengan 4 minggu. Paham ya nak ya sampai di sini? Masih bingung? Tidak boleh bingung, karena 1 minggu sama dengan 7 hari. Berarti kalau ada 2 minggu berarti 2 dikalikan 7 sama dengan 14 hari dan seterusnya ya nak ya. Kalau gitu kita lanjutkan ya. Kalau sudah paham, kita lanjutkan lagi di halaman panjang ya nak ya, kita ya, sabar ya nak. Nah sekarang kita lanjutkan halaman 149. Dan sekarang halaman 148 dan 49 ya nak ya, yaitu membuat yaitu halaman 149 tentang mengubah satuan hari menjadi minggu. Kalau ini kesetaraan waktu minggu dan hari. Nah sekarang kita itu tentang mengubah satuan hari menjadi minggu. Mengubah satuan hari menjadi minggu. Nah untuk sekarang yaitu mengubah satuan hari menjadi minggu ya nak ya. Nah seperti di dalam atau terdapat di halaman 149, bisa dibuka bukunya, yaitu sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara mengubah satuan minggu menjadi satuan hari. Nah kita juga dapat melakukan sebaliknya ya, hari menjadi minggu. Nah kita dapat mengubah satuan hari menjadi satuan minggu ya, bahwa 1 minggu, ingat 1 minggu sama dengan 7 hari ya, ingat ya nak ya. Nah kita bisa itu dilihat di situ ya, perhatikan ada contoh ya, sebuah pameran
buku berlangsung selama 21 hari. Ya, pameran buku selama 21 hari. Itu contohnya ya, Nak ya. Nah, kemudian berapa minggu? Berapa minggu? Pameran itu berlangsung ya. Jadi ingat lagi 1 minggu sama dengan 7 hari. Nah, ini ada pameran sebuah buku ya, Nak ya. Itu selama 21 hari. Nah, berapa minggu pameran itu berlangsung? Jadi kalau tadi yang pertama adalah minggu dijadikan hari. Nah, ini hari dijadikan minggu ya, Nak ya. Nah, caranya adalah 21 hari sama dengan 7 kali 3 ya. 21 dibagi salah ya. 21 sama dengan 21 dibagi 7 sama dengan 3. Jadi pameran buku berlangsung selama 3 minggu. Nah ya, kalau kita merubah minggu ke hari itu sama dengan dikalikan ya, Nak ya. Jadi kalau 1 minggu 2 minggu berapa hari, berarti 2 dikalikan 7 ya, Nak ya. Tapi kalau kita hari dijadikan minggu itu kebalikannya. Jadi kita bagi. Jadi jumlah hari kita bagi jumlah minggunya ya, Nak ya. Jadi 21 hari dibagi hari terdapat dalam minggu, 1 minggunya ya, Nak, dalam 1 minggunya. Jadi 21 hari dibagi 7 sama dengan 3 minggu. Ya. Jadi pameran berlangsung itu selama 3 minggu. Ya, atau kalau bingung berapa harikah atau berapa minggukah 21 hari itu ya, bisa juga ya. Jadi bisa juga 3 minggu dikali jumlah hari ya, dikali 7 sama dengan 21. Nah, tapi 21 hari itu sama dengan 21 dibagi 7. Jadi 21 dibagi 7 ada sama dengan 3. Jadi 3 sama dengan 3 minggu ya, Nak ya. Jadi pameran itu berlangsung selama 3 minggu. Bingung ya, Nak? Masih bingung ya? Nah, kita contohkan lagi, Nak ya. Misalnya ini ada pameran 14 hari. 14 hari dibagi dalam 1 minggu ada berapa? 7 hari dibagi 7 sama dengan 14 dibagi 7. 14 dibagi 7 dibagi 7 ya. Ini dibagi berarti sama dengan berapa, Nak? 14 dibagi 7 sama dengan 2 ya. Ini sama dengan 2 minggu. Jadi 14 hari sama dengan 2 minggu. Jadi kalau misalnya masih bingung lagi. Bingung Ustazah, gimana sih cara baginya? Bingung. Pokoknya dibagi sejumlah 1 minggu ya, Nak ya, 7 hari. Nah, kalau bingung bisa juga kita kalikan. Berapa ya, 7 kali berapa bisa 14. Nah, itu bisa juga dibalik seperti itu ya, Nak ya, kalau bingung ya. Nah, 7 kali 2 sama dengan, ini juga 7 kali 2 sama dengan
kali 2 sama dengan 7 kali 2 sama dengan 14 hari. Ya. Nah, karena dalam 1 minggu ada 7 hari, berarti ada, kalau sama dengan 2 minggu berapa hari kah? Berarti 7 kali 2 sama dengan 14 hari. Kalau ini 14 dibagi 2, dibagi 7 sama dengan 2. Enak ya? Bisa enak ya? Paham ya? Masih bingung? Masih bingung? Tidak perlu bingung-bingung ya. Diselesaikan soal-soal yang ada di dalam buku ya. Nanti kalau ada yang masih bingung boleh tanya Ustazah langsung ya nak ya. Sampai di sini paham ya nak ya, mudah-mudahan paham ya, karena kita terbatas waktunya ya nak. Kalau kita langsung nanti insya Allah ya masih ada waktunya untuk belajar di kelas, kita akan bahas ulang ya nak ya. Nah sekarang kemudian kita lanjutkan dengan menentukan waktu dimulainya kegiatan. Nah, tadi kita sudah menentukan ini ya. Nah, di dalam halaman 152 adalah menentukan waktu dimulainya suatu kegiatan. Kita sudah mengetahui bahwa 1 minggu adalah 7 hari ya. 1 minggu sama dengan 7 hari. Nah, kemudian untuk menentukan tanggal dimulainya kegiatan, kita dapat menggunakan cara menghitung mundur ya. Seperti contohnya, libur sekolah dimulai 1 minggu yang lalu. Kemudian jika sekarang hari Kamis tanggal 14 Desember 2017, tanggal berapakah libur sekolah dimulai? Nah, ini penyelesaiannya enak ya. Ada kalender di sampingnya nih. Ada kalendernya ya. Dapat dilihat bahwa 7 hari sebelum hari Kamis ya, 14 Desember 2017 adalah hari Kamis 7 Desember. Jadi hari libur sekolah dimulai hari Kamis tanggal 7 Desember. Ya. Karena tadi kita lanjutkan yaitu libur sekolah sudah dimulai 1 minggu yang lalu. Berarti sebelum tanggal 14 ya. Ini ya. Libur sekolah dimulai 1 minggu yang lalu. Nah, kemudian sekarang hari Kamis tanggal 14 Desember 2017. Berarti tanggal berapa libur sekolah sudah dimulai ya nak ya? Berarti tanggal berapa libur sekolah dimulai? Jadi kalau kita hitung mundur lagi ya nak ya. Kalau sekarang tanggal 14 berarti seminggu yang lalu, itu berarti 7 hari yang lalu itu sudah dimulai liburnya. Berarti 14 mundur dari 14 ya nak ya. Nih liburnya 1 minggu ya. 1 minggu lalu sebelumnya. Nah sekarang Desember. Berarti dihitung mundur 14 Desember, berarti dihitung mundur 13, 12, 11, 10,
10, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dihitung mundur ya nak ya. Untuk ini nampak enak ya. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita hitung mundur sebanyak 7 hari atau 7 tanggal ke belakangnya, karena kan dalam 1 minggu 7 hari, berarti kita mundur. Kalau sekarang ini hari ini tanggal sekarang ya nak ya, berarti kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sebanyak 7 hari ya, 7 hari. Sebanyak 7 hari ke belakang. Jadi kita supaya tahu, berarti 1 minggu sebelumnya itu, sebelum tanggal 14 berarti tanggal 7 Desember 2017. Jadi sebelum tanggal 14 Januari, karena sekarang udah tanggal 14 Desember, berarti kegiatan atau liburnya sudah dimulai 1 minggu sebelumnya, sebelum tanggal hari ini, berarti kita hitung mundur yaitu sebanyak 7 hari ya, 7 hari. Karena dalam 1 minggu ada 7 hari ya nak ya. Jadi kalau hari ini hari Kamis berarti Kamis, Rabu, Selasa, Senin, Minggu atau Ahad, Minggu, Sabtu, Jumat, Kamis. Jadi dari hari Kamis ini sampai ke belakangnya juga hari Kamis. Jadi sebanyak 7 hari. Jadi dihitung mundur ya nak ya. Nah itu paham ya nak ya. Jadi setelah suatu kegiatan jika dimulai terlebih dahulu, terus kemudian cara menentukan kegiatan itu dimulai ke tanggal berapa, setelah hari ini kita ketahui tanggalnya, berarti kita hitung mundur ya nak ya. Jadi 14 hari ini, kemudian dihitung 13, 12, 11, 10, 9, 8, dan 7. Berarti kegiatan libur, berarti libur dimulai ya. Libur dimulai tanggal, salah ya, tanggalnya singkat, tanggal 7 Desember 2017 ya. Jadi liburnya dimulainya tanggal 7 Desember 2017, karena hari ini 14 itu tadi dari tanggal 14 mundur sampai 7 hari. Atau juga kita hitung ya, dari tanggal 7 kita hitung ke depan 7 hari, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 kan 7 hari, berarti hari ini tanggal 14, berarti 7 harinya ini tanggal 14 ya. Jadi bukan dihitung dari 14-nya, tetapi sebelum 14-nya kita mulai hitung jumlah harinya ya, 13, 12, 11, 10, 9, 8, dan 7. Jadi sebanyak 7 hari mundur ya nak ya. Paham ya nak ya? Alhamdulillah paham. Kita lanjutkan menentukan awal kegiatan adalah menentukan, nggak bisa ya, menentukan waktu berakhirnya suatu kegiatan. Nah, kalau tadi kita menentukan awal dimulainya kegiatan, kalau sekarang akhir dari sebuah kegiatan, ya, suatu kegiatan. Nah, seperti dia halaman, ini contohnya ya nak ya. Nah, ini 1 minggu lagi Made dan keluarganya akan berlibur ke Bali.
sekarang 1 minggu lagi Made akan berlibur ke Bali. 1 minggu kemudian, sekarang hari Minggu tanggal 17. Hari apa dan tanggal berapa Made dan keluarganya berlibur? Nah, ini bisa kita lihat di kalender ya sebenarnya ya nak ya. Nah, jadi kita hitung mundur lagi ya nih. Untuk menentukan tanggal berapa Made itu kita dapat menghitung 7 hari setelah hari Minggu. Jadi kalau Made akan berlibur, Made berlibur tanggal nanti. Sekarang tanggal Jadi kita bisa menghitung maju ya nak ya, 7 hari setelah hari Minggu atau setelah Minggu tanggal 17. Jadi Made dan keluarganya akan berlibur hari Minggu tanggal 24. Berarti kita majukan ya nak ya, kita hitung maju. Yang tadi kita hitung mundur, kali ini hitung maju. Berarti tanggal 17 sekarang ya, ini sekarang ini maju sama dengan 18, 19, 20, 21, 22, 7. Jadi kita majukan ya nak ya, kita majukan, hitung maju. Kalau tadi kegiatan yang sudah berlangsung kita hitung mundur, kalau ini kegiatan yang akan dilangsungkan berarti dihitung maju. Jadi kalau hari ini tanggal 17 berarti kita maju 1 minggu ke depan, yaitu tanggal 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi selama 7 hari ya nak ya, jadi 7 hari. Jadi Made berangkatnya, berarti Made berangkat, berarti Made liburan tanggal 24 Desember 2017 ya. Jadi Made liburannya yaitu sekitar tanggal 24 Desember 2017, itu 7 hari setelah hari ini ya nak ya. Ingat, kalau kegiatan yang sudah dilakukan adalah dihitung mundur setelah hari ini ke belakang. Kalau sebelum dilakukan berarti setelah hari ini dihitung maju ya nak ya. Pandai ya nak ya, paham ya.
Nah, jadi kalau setelah hari ini, kalau hari ini tanggal 17 berarti hitung tanggal 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Berarti Made pergi berminggunya tanggal 24, seminggu setelah hari ini. Ya nak ya, gitu. Paham ya nak ya? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu kesetaraan satuan waktu, bulan, dan hari. Nah, ini di halaman 165 ya nak ya. 164 itu mau 165 kesetaraan waktu sama nanti kesetaraan waktu, kesetaraan satuan waktu, maaf, kesetaraan satuan waktu, bulan dan hari. Nah, satuan waktu yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari antara lain adalah menit. Satuan waktu ya, satuan waktu adalah menit. Menit, kemudian jam, hari, minggu, itu kemudian bulan dan tahun. Nah ya, enak ya. Ini satuan waktu yang digunakan adalah menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun ya nak ya. Nah seperti itu ya nak ya. Nah kemudian satu bulan sama dengan 30 sama dengan 30 hari ya nak ya, sama dengan 30 hari. Kemudian kalau contohnya, berarti kalau satu bulan itu sama dengan 30 hari, misalnya kalau contoh berarti kalau 2 bulan itu sama dengan berapa? Dengan titik hari. Berarti 2 bulan berarti sama dengan 2 kali 30 sama dengan 60. Jadi 2 bulan itu sama dengan 60 hari ya nak ya. Paham ya nak ya? Kalau dalam satu bulan kan ada 30 hari. Jadi kalau 2 bulan berarti 2 kali 30 hari ya, karena dikalikan satu bulannya berarti sama dengan 60, yaitu 60 hari. Berarti 2 bulan sama dengan 60 hari. Paham ya nak ya? Nah kemudian yang kedua tuh, nenek akan tinggal di rumah Fitri selama 5 bulan. Ya, nenek akan tinggal di rumah Fitri. Contoh kedua, ini contoh lagi, nenek tinggal di rumah Fitri selama 5 bulan. Selama 5 bulan. Berapa hari nenek tinggal?
caranya adalah kalau tadi 1 bulan, ingat 1 bulan sama dengan 30 hari. Ya. Bulan sama dengan 30 hari, berarti kalau ada 5 bulan berarti 5 kali 30 sama dengan berapa nak? Ya, 150. Ya kan, 5 kali 3 15. Ini kan ditambah nolnya 150 ya nak ya. Nah, coba di sini. Terus kemudian berarti nenek tinggal di rumah Fitri dengan 150 hari. Enak ya? Paham ya sampai di sini ya nak ya? Jadi ingat 1 bulan ada 30 hari. Jadi kalau ada 2 bulan berarti 2 kali 30 sama dengan 60 hari. Kalau nenek tinggal di rumah Fitri selama 5 bulan berarti 5 dikalikan 30 hari ya nak, karena 30 dan mewakili 1 bulan. 5 kali 3 adalah 15, ditambahkan nolnya jadi 150 hari. Jadi 5 kali 30 hari sama dengan 150 hari. Jadi nenek tinggal di rumah Fitri sebanyak 5 bulan, yaitu sebanyak 150 hari. Paham ya nak ya? Alhamdulillah paham ya nak ya. Nah, selanjutnya kesetaraan satuan waktu, bulan dan hari bisa dilihat contohnya di halaman 170 ya. Nah, di situ ada contoh yaitu Ayah Komang mendapat tugas di luar kota selama 60 hari. Ayah Komang bertugas di luar kota selama 60 hari. Nah, 60 hari ya. Kemudian berapa bulan Ayah Komang bertugas di luar kota? Jadi kalau tadi minggu dijadikan hari, nah untuk sekarang yaitu hari dijadikan minggu ya nak ya. Jadi pertanyaannya, berapa minggu Ayah Komang bertugas? Enak ya, itu bertugas di luar kota. Nah, caranya yaitu 60 hari, ingat ya, 60 hari, 60 hari sama dengan 30 hari ditambah 30 hari. Nah, kemudian sama dengan 30 hari itu sama dengan, ingat, 1 bulan sama dengan 30 hari. Berarti 30 hari itu sama dengan berapa nak? Jadi sama dengan 1 bulan ya nak ya. Kemudian 1 bulan ditambah 1 bulan. Nah, berarti sama dengan 2. 1 ditambah 1 sama dengan 2 bulan. Jadi Ayah Komang bertugas enam 60 hari itu sama dengan berapa nak tadi? Jadi 60 hari sama dengan 30 hari ditambah 30 hari sama dengan 30 hari sama dengan 1 bulan. Ingat 1 bulan sama dengan 30 hari. 30 hari sama dengan 1 bulan ditambah 30 hari lagi jadi 1 bulan.
maka sama dengan 2 bulan. Berarti ayah Komang bertugas di luar kota sebanyak 2 bulan. 30 hari ditambah 30 hari ya nak ya. Bisa saja anak-anak pintar ya. Jadi satu bulan itu sama dengan 30 hari. Kalau 60 hari berarti 60 hari berarti dibagi 2 ya, dibagi 2 menjadi menjadi 30. Kemudian 30 di 30 berarti 30 hari berarti sama dengan 1 bulan. Kalau ada 60 dikalikan 30 ditambahkan 30 ditambah 30 hari sama dengan 1 bulan ditambah 1 bulan. Jadi ada 2 bulan. Selanjutnya kesetaraan satuan waktu bulan dan tahun ya nak ya. Nah, di dalam 1 tahun itu sama dengan 12 bulan. Nah, itu ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, November, dan Desember. Oktober belum, maaf belum. September, Oktober, November, dan Desember. Di sini ada dalam 1 tahun ada 12 bulan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 12 ini ya. Jadi dari mulai Januari sampai Desember. Ingat, dalam 1 tahun ada 12 bulan ya. Paham sampai di sini ya nak ya? Nah, terus kemudian contohnya nah ini contoh 2 bulan fitri 2 bulan lalu Fitri dan keluarganya berlibur ke pantai. Kemudian bulan apakah mereka berlibur ke pantai? Jawabannya adalah ingat 1 tahun ada 12 bulan berarti kita lihat ada bulan Maret ya. Urutkan ya, sekarang bulan April. Kalau sekarang bulan April. Sekarang ya nak ya, bulan April. Ini sekarang. Berarti kalau libur ke pantainya bulan 2 bulan yang lalu, berarti kita lihat di sini berarti seperti ini. Itu salah Ustazah. Jadi di sini April, bulan April ini sekarang ya, kita mundurkan. Sebelum April yaitu ada Maret dan Februari. Nah, 2 bulan yang lalu berarti dari April ke Maret ini 1 bulan.
Kemudian dari Maret ke Februari 1 bulan. Jadi ini bulan kedua ya. Bulan kedua. Ini dari sini ke sini. Berarti dari sini Februari ke April ada 2 bulan. Ada 2 bulan. Itu 2 bulan lalu Fitri dan keluarganya libur ke pantai. Bulan berapakah mereka libur ke pantai? Kalau 2 bulan yang lalu, sedangkan sekarang bulan April, berarti sebelum bulan April ada bulan apa? Bulan Maret dan Februari. Berarti dihitung mundur ya nak ya, dari April sekarang, kemudian Maret dan Februari, 2 bulan. Berarti 2 bulan. Jadi bulan Fitri dan keluarganya berlibur ke pantai pada 2 bulan yang lalu, yaitu pada bulan Februari. Enak ya? Pada bulan Februari ini, berarti ya Februari di sini. Paham ya nak ya? Nah kita sekarang kasih contoh lagi. Nah, kalau contoh lagi lah. Misalnya 3 bulan yang lalu adalah, kemudian 5 bulan. Nah, itu ada contohnya ya nak ya, contoh di soal 175 itu ya. Nah, kalau 30 bulannya lalu, kalau sekarang adalah bulan Maret ya, karena sekarang adalah bulan Maret ya. Sekarang kita bulan April ya. Sekarang bulan April. Nah, berarti 3 bulan yang lalu adalah, ingat ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, jadi kalau 3 bulan yang lalu berarti dari April, sekarang ya April, ya. Berarti 3 bulan yang lalu, 1, 2, 3, berarti Januari. Jadi 3 bulan yang lalu adalah Januari. Nah, 5 bulan yang lalu berarti, kalau 5 bulan yang lalu berarti apa ya? Kalau 5 bulan yang lalu adalah April, Maret, Februari, Januari. Kemudian mundur lagi dari Januari berarti Desember ya, Desember lagi, Desember. Begini Ustazah itu kan ya, biar nggak bingung anak-anak. April, ada Maret, Februari, Januari, ada Desember,
berarti kalau 5 bulan yang lalu berarti Maret, Februari, Januari, Desember, November. Jadi mundur lagi, enaknya diulangkan dari Januari sampai Desember, itu mengulang lagi ke Januari ke Desember lagi. Berarti 5 bulan yang lalu ada pada bulan November. Kalau ini April 2021, berarti ini November 2020. Nah, ya. November 2020, 5 bulan yang lalu. Nah, ya pahamnya nak ya? Jadi mundur ya nak ya. Nah, sekarang tiga bulan yang akan datang, jadi maju ya. Jadi sekarang April. Nah, sekarang nih berarti Mei, Juni, Juli. Berarti 3 bulan yang akan datang itu maju dari April, Mei, Juni, Juli. Berarti bulan Juli 2021. Nah, kemudian 5 bulan yang akan datang berarti Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Nah, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti bulan yang akan datang ini September 2021. Nah, jadi 5 bulan yang akan datang adalah Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi gitu ya nak ya. Ingat, kalau sekarang bulan April berarti 3 bulan yang lalu mundur, yaitu Maret, Februari, ya. Januari, berarti Januari 2021. Kemudian kalau 5 bulan berikutnya sebelumnya berarti dia mundur ke tahun sebelumnya, yaitu pada saat sekarang April berarti kalau 5 bulan April, Maret, Februari, Januari, Desember, November. Jadi November tahun 2020 ya. Nah, kemudian kalau 3 bulan yang akan datang berarti sekarang April, Mei, Juni, Juli. Jadi Juli 2021. Kalau 5 bulan berarti dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Berarti September 2021 ya nak ya. Paham ya sampai di sini ya nak. Ingat, kalau yang lalu 3 bulan yang lalu berarti kita hitung mundur bulannya. Kalau yang akan datang kita hitung maju bulannya. Ingat, kalau batas Desember berarti dia akan melanjutkan ke tahun sebelumnya atau tahun ke depannya ya nak. Paham ya nak ya sampai di sini ya. Ingat ya nak ya. Ada berapa bulan di dalam 1 tahun? Yaitu ada 1 tahun ada 12 bulan dari Januari sampai Desember. Paham ya? Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu kesetaraan waktu hari, minggu, bulan, dan tahun. Hari, minggu, bulan, dan tahun nah ya. Hari, minggu, bulan, dan tahun.
bulan sama dengan 4 minggu, 1 tahun dengan 12 bulan. Dan 1 tahun, 1 tahun dengan 365 hari, atau 366 hari. Nah, kenapa bisa berbeda, bisa 365 hari dalam setahun atau 366 hari? Tergantung kalendernya ya nak ya. Kadang-kadang ada yang 28 hari, ada yang 29, kadang ada 30, ada 31 ya nak ya. Nah, itu hitungannya. Ingat ya nak ya. Jadi kesetaraan satuan waktu hari, minggu, bulan, dan tahun adalah 1 minggu sama dengan 7 hari, 1 bulan sama dengan 30 hari, dan 1 bulan sama dengan 4 minggu ya. Ada 4 minggu, pekan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian dalam setahun ada 12 bulan: Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Dan di dalam 1 tahun itu ada 365 hari, yaitu 12 bulan dikalikan 30, itu sama dengan 365 hari, atau bisa 366 hari ya nak ya. Karena berkurang kalender tanggalnya ya nak ya. Bisa dipahami hari ini ya nak ya. Yang sampai di sini bisa dipahami? Alhamdulillah. Kalau bisa, kita lanjutkan. Nah, dia di halaman 180 ya. Itu kesetaraan satuan waktu di atas banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di 12 bulan ya. Contoh 12 bulan. Salah, maaf, 12 minggu. 12 minggu. Berapa bulan? Kalau 12 minggu sama berapa bulan, berarti dalam 1 bulan itu ada 4 minggu ya nak ya. Nah, berarti dalam 12 minggu ini ya sama dengan ini sama dengan 12 minggu sama dengan 12 dibagi 4 ya, sama dengan ya. 3 bulan ya. Dalam 1 bulan ada 4 minggu. Kemudian ini yang ditanyakan berapa bulan dalam 12 minggu, berarti 12 minggu itu dibagi 4 berarti sama dengan 3. Jadi dalam 12 minggu sama dengan 3 bulan. Ada 3 bulan ya nak ya. Atau bisa juga 4 kemudian dikali 3 sama dengan 12. 4 dikali 3 sama dengan 12. Berarti kalau dalam 3 bulan ada 12 minggu. Jadi 12 minggu dibagi 4 ya, karena dalam 1 bulan ada 4 ya. Dan 4 minggu berarti sama dengan 3 bulan. Jadi dalam 12 minggu ada 3 bulan ya. 3 bulan. Ya. Jadi berapa bulankah 13 minggu, yaitu sebanyak 3 bulan. Paham ya nak ya? Nah, kemudian yang kedua yaitu 5 bulan. Kalau 5 bulan sama dengan berapa minggu? Nah, kalau 5 bulan itu berapa minggu? Berarti 5 bulan 15 4
5 bulan ada berapa minggu? Tadi ingat dalam 1 bulan ada 4 minggu. Berarti kalau kita tanyakan tadi dalam 12 minggu berapa bulan, kalau kita nanyakan bulannya berapa bulan dalam minggunya, berarti kita bagi. Kalau kita ditanyakan berapa minggu dalam satu bulannya, berarti kita kalikan 5 bulan dikali 4 minggu sama dengan 20 minggu. Jadi 5 bulan dikali 4 minggu. Jadi dikali 4 pekan. Dalam 5 bulan itu dikalikan 4 pekan. Karena 1 bulan ada 4 pekan. Ini sama dengan 20 minggu. Berarti 5 bulan sama dengan 20 minggu. Ya. Paham ya nak ya? Paham. Nah kemudian yang terakhir yaitu jumlah harinya. Nah, contoh terakhir yaitu 3 bulan dengan berapa hari? Ini 3 bulan dengan 3 bulan dikali 3 dikali 30 hari. Kemudian 90. Nah, karena ingat dalam 1 bulan sama dengan 30 hari. Ya. Berarti kalau dalam 3 bulan berarti ada 3 bulan 3 dikalikan 30, karena dalam 1 bulan ada 30 hari, sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9, ditambahkan puluhannya menjadi 90. Jadi dalam 3 bulan itu ada 90 hari. Paham sampai di sini ya nak ya? Ingat kalau dalam 1 bulan ada 30 hari, jadi berapa bulan itu dikalikan 30 hari ya nak ya. Nah, sampai di sini paham ya nak ya? Alhamdulillah kalau paham. Ya mungkin dari rangkaian keseluruhannya tadi bisa dipelajari, bisa diputar ulang-ulang ya. Kalau yang belum paham tentang berapa minggu itu, 1 minggu itu berapa hari atau dan lain-lainnya, itu bisa diputar ulang ya nak ya, secara pelan-pelan ya nak ya. Mungkin Ustazah akhiri sampai di sini pembelajaran kita untuk hari ini, yaitu tentang MTK di tema 8. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan juga bisa dipahami. Kalau belum paham bisa hubungi Ustazah Ainun ya nak ya. Insya Allah akan Ustazah Ainun jelaskan kembali. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan dari Ustazah Ainun, karena kebenaran adalah milik Allah dan kekhilafan tetap milik Ustazah Ainun. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.